Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan melanjutkan pemahaman Alkitab bagian yang kedua dari lanjutan pada waktu yang lalu, yaitu kita sudah sampai di pasal yang ke-10 dan pasal yang ke-11. Saudara-saudara, di pasal 8 dan 9 kita membahas 6 sangkakala yang merupakan peringatan dari Tuhan kepada bumi ini, kepada manusia yang ada di dalam bumi, supaya mereka bertobat, tetapi ternyata tidak mau bertobat juga. Nah, di pasal yang ke-10 dan pasal yang ke-11, sebelum penulis kitab Wahyu ini melanjutkan atau menyelesaikan dengan sangkakala yang ke-7, dia memberikan jeda. Ya, yaitu pasal yang ke-10. Ada sebuah bagian yang akan kita bahas, dan juga pasal yang ke-11 merupakan bagian yang khusus, sebuah cerita yang khusus. Saudara-saudara, di pasal 10 mari kita baca. Penulis kitab Wahyu ini melihat seorang malaikat. Malaikat ini kuat, turun dari sorga, berselubungkan awan dan pelangi ada di atas kepalanya, dan mukanya sama seperti matahari dan kakinya bagaikan tiang api. Saudara-saudara, malaikat ini mempunyai ciri-ciri ilahi. Karena ada pelangi, ada matahari, kepalanya dan mukanya seperti matahari. Saudara-saudara, ini gambaran dari tata Allah yang kita sudah baca di bagian pasal-pasal sebelumnya, di pasal yang keempat khususnya. Jadi saudara-saudara, malaikat ini malaikat yang khusus. Banyak penafsir merujuk kepada Tuhan Yesus sendiri. Dan saya punya keyakinan yang sama, saudara-saudara, karena melihat bahwa malaikat ini memberikan hal yang khusus kepada penulis kitab Wahyu, yaitu kitab kecil yang harus dimakan nantinya, saudara-saudara, yang harus dikunyah. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, memang banyak orang merasa bagaimana gambaran malaikat ini dikenakan pada Tuhan Yesus seperti kurang sopan dan lain sebagainya. Apakah mungkin? Nah, tapi kalau kita merujuk ke perjanjian lama, saudara-saudara, seringkali kata malaikat Tuhan itu juga bergantian istilah dengan kehadiran Tuhan sendiri. Ya, misalnya ketika Tuhan hadir berjumpa dengan Abraham di pasal 22 kitab Kejadian. Begitu juga ketika Tuhan menyatakan diri kepada Musa. Dan Tuhan menyatakan diri juga kepada Gideon misalkan. Itu ada kata yang dipakai adalah malaikat Tuhan, tetapi sebetulnya kehadiran Tuhan sendiri. Jadi saudara-saudara, pada bagian ini nampaknya lebih merujuk kepada pribadi Tuhan Yesus yang datang sendiri berjumpa dengan sang penulis. Nah, di dalam tangannya itu ada gulungan kitab yang terbuka. Dia berseru dengan suara nyaring seperti singa yang mengaum, mengingatkan kita pada singa dari Yehuda, saudara-saudara. Dan ia berseru, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Nah, saudara, berulang kali bunyi guruh dan halilintar, kilatan cahaya itu keluar dari tahta Allah, menunjukkan kepada kuasa ilahi dan juga peringatan-peringatan serta penghukuman-penghukuman ilahi. Dan ayat 4 lalu kita baca, ketujuh guru ini, sesudah ketujuh guru itu selesai bicara, aku mau menuliskannya, tetapi aku mendengar suara dari sorga berkata, menteraikan apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu, tetapi jangan engkau menuliskannya. Hanya dimeteraikan tetapi tidak perlu dituliskan. Nah, saudara-saudara, kemudian malaikat yang kulihat yang berdiri di atas laut dan di atas bumi ini, jadi kaki sang malaikat ini yang saya meyakini ini adalah Tuhan Yesus, berkuasa atas bumi dan laut, kakinya sebelah di laut, di atas laut, satu di atas bumi ini, mengangkat tangan ke langit dan ia bersumpah demi sang pencipta
kita yang menunjukkan kepada kuasa ilahi, saudara-saudara, yaitu dia berkata begini, ayat yang ke-6, tidak akan ada lagi penundaan. Saudara-saudara, penghukuman ini akan segera dilaksanakan. Tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh ini, yaitu yang akan ditiupkan, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah, seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Jadi memang sangkakala ketujuh adalah rangkaian dari seri penghukuman Tuhan atau penghakiman Tuhan yang terakhir. Saudara-saudara, lalu dalam ayat yang ke-8, Tuhan Yesus mengatakan, pergilah, ambillah gulungan kitab yang terbuka di tangan malaikat itu. Suara ini mengatakan bahwa gulungan kitab itu, saudara-saudara, itu yang terbuka itu harus diambil. Lalu sang penulis ini mengambil gulungan kitab dan ada suara mengatakan begini, ambillah dan makanlah. Ia akan membuat perutmu merasa pahit, tetapi di dalam mulutmu akan terasa manis seperti madu. Nah, saudara, kejadian ini pernah juga dialami oleh Yehezkiel, Nabi Yehezkiel, juga oleh Yeremia. Ketika memakan kebenaran firman Tuhan, ada rasa pahit, tetapi juga ada rasa manis. Saudara, apa artinya? Yang dimakan adalah kebenaran firman Tuhan, Injil Tuhan. Itu akan terasa pahit berupa penghukuman kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, tetapi akan menjadi manis seperti madu kepada mereka yang percaya kepada Tuhan. Dan ini sama pengertiannya ketika juga hal ini terjadi kepada Nabi Yehezkiel dan Nabi Yeremia. Jadi saudara-saudara, pada bagian ini penglihatan tentang kitab yang terbuka yang diserahkan oleh Tuhan Yesus sendiri, sang malaikat yang kuat itu, saudara, ini adalah berita Injil, firman Tuhan yang diberitakan. Jadi saudara-saudara, di tengah-tengah segala macam keadaan yang mengerikan, penghukuman-penghukuman dalam rangkaian sejarah manusia, peringatan-peringatan yang sangat mengerikan, saudara, Tuhan tetap memberikan firman-Nya. Firman yang hidup, yang manis bagaikan madu kepada mereka yang membuka hati. Tetapi firman itu menjadi penghukuman, menjadi sesuatu yang mengerikan kepada mereka yang tidak mau percaya. Dan saudara, ini terjadi terus-menerus sejak Tuhan Yesus datang yang pertama kali ke dalam dunia sampai kedatangannya yang kedua. Nah, saudara, ini adalah penglihatan yang pertama dari jeda antara sangkakala yang ke-6 dan sangkakala yang ke-7. Nah, kenapa ini diberikan, saudara, diingatkan kembali untuk menjadi semacam pemahaman kepada kita bahwa Tuhan tidak terus-menerus menghukum. Dia memberikan firman, dia memberikan pernyataan, dia berbicara kepada orang-orang yang percaya. Dan firman-Nya itu manis, menghibur. Firman-Nya itu seperti madu, menguatkan. Firman-Nya itu memberikan kekuatan seperti stamina, sehingga di tengah-tengah pergumulan yang berat, jemaat Tuhan tetap kuat. Saudara-saudara, ini prinsip yang penting bagi kita. Dari sorga, Tuhan Yesus sendiri menyatakan firman kepada kita. Apa kekuatan kita pada saat di tengah-tengah segala macam pergumulan? Saudara-saudara, yaitu firman-Nya sendiri. Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan yang pada hari-hari ini kita punya kesempatan banyak untuk belajar, ini menjadi kekuatan bagi kita. Saudara, jangan pernah tinggalkan firman-Nya. Saudara boleh banyak membaca buku, ada banyak buku. Saat ini seperti saya juga, saudara bisa mendownload buku-buku elektronik free. Ya, kita hanya bayar kuota saja. Buku-buku yang tebal-tebal, yang penting-penting, yang dulu entah bagaimana kita bisa mendapatkannya, saudara. Saat ini kita bisa dapat. Ada banyak novel-novel, buku-buku sejarah, buku-buku sains, pengetahuan alam. Wah, banyak sekali, saudara. Boleh kita baca. Pengetahuan kita bertambah. Tetapi saudara-saudara, yang menghidupkan kita, yang memberikan kekuatan di tengah-tengah pergumulan adalah firman yang hidup.
Saudara jangan pernah lalaikan membaca firman. Mungkin di antara saudara ada yang punya pengalaman, wah waktu baca Alkitab nggak ngerti. Memang saudara, tetapi kalau saudara baca, masa semuanya nggak ngerti? Tidak mungkin. Saudara pasti ada bagian-bagian yang dimengerti. Wah ini susah, ya apalagi kitab Wahyu. Ya lebih baiklah membaca Alkitab sambil mendengarkan uraian seperti ini mungkin. Ya saudara bisa sambil membaca. Tetapi apapun saudara, firman Tuhanlah yang kita butuhkan pada saat ini. Ketika kita menjalani perjalanan hidup yang tidak mudah. Karena sejarah yang tadi kita baca, saudara, itu adalah sejarah yang isinya adalah peringatan-peringatan Tuhan. Bagaimana Tuhan memberikan penghakiman supaya orang percaya. Karena itu di tengah-tengah situasi seperti itu kita membutuhkan firman yang hidup. Itu bagian yang pertama dari pasal yang ke-10. Kita akan lanjut ke pasal yang ke-11. Saudara-saudara, kita akan lanjutkan pasal yang ke-11. Nah, ini lanjutan dari pasal yang ke-10. Di pasal yang ke-11, saudara-saudara, sang penulis kitab Wahyu ini kemudian diberikan sebatang buluh. Ya, seperti tongkat pengukur. Dia diberikan perintah untuk bangun dan lalu kemudian mengukur bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya, dalam bait Allah itu. Tetapi bagian pelataran, bagian halamannya itu tidak perlu diukur katanya, karena ini akan diberikan kepada bangsa-bangsa yang lain untuk diinjak-injak. Nah, pada bagian pasal 10 yang terakhir, saudara, sang penulis diperintahkan untuk memakan kitab yang kecil. Sekarang dia diperintahkan untuk mengukur bagian bait suci dan mezbah. Apa artinya? Di bagian pertama, perintah untuk memakan kitab yang kecil ini melambangkan perintah atau menggambarkan tentang firman Tuhan yang dimakan yang terasa manis itu, saudara, bagi orang-orang yang percaya. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, firman Tuhan itu menjadi pahit. Ya. Nah, pada bagian ini pun ada dua kelompok. Kelompok orang yang di dalam mezbah, ada yang di bagian halaman itu, yang di luar. Saudara, ini berbicara tentang perlindungan Tuhan. Di tengah segala macam penganiayaan dan penghakiman Tuhan, Tuhan melindungi umatnya seperti sang penulis ini sedang mengukur bagian yang di dalamnya itu. Sedangkan bagian yang di luarnya itu akan diberikan kepada bangsa-bangsa yang lain dan mereka akan mengalami penganiayaan, mengalami segala macam persoalan dan juga menghadapi segala macam kesusahan dalam dunia ini. Jadi saudara-saudara, itu kedua ayat yang kita bisa baca, dan waktu di situ yang diberikan 42 bulan lamanya, 3,5 tahun atau 1260 hari, ini seperti yang juga disampaikan oleh kitab Daniel pasal 9 ya. Daniel 9 ayat yang ke-27. Saudara-saudara, pada bagian itu juga ada nubuatan tentang masa yang akan datang, masa sengsara yang sangat besar itu merujuk kepada situasi yang begitu sulit yang terjadi. Tetapi umat Tuhan akan mengalami perlindungan. Nah, saudara, kemudian di dalam ayat yang ketiga, tiba-tiba gambaran ini atau cerita ini bergeser kepada dua saksi. Ya, Tuhan di dalam ayat 3, aku akan memberi tugas kepada dua saksiku supaya mereka bernubuat sambil berkabung selama 260 hari lamanya, atau 3,5 tahun atau 42 bulan tadi. Jadi saudara-saudara, pada waktu sang penulis ini mengukur bait Allah yang waktunya juga 42 bulan, 1260 hari, pada saat yang sama juga Tuhan memberikan tugas kepada dua saksi, yaitu supaya mereka bernubuat atau memberitakan Injil, tetapi juga sambil berkabung, karena berita ini adalah berita yang keras, berita ini adalah berita peringatan, berita penghukuman. Nah, saudara-saudara, dua saksi itu adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan. Ini merujuk kepada kitab Zakaria. Saudara, kalau lihat di bagian
referensi Zakaria pasal 4 ayat yang ketiga, itu diceritakan juga tentang dua pohon dan juga dua kaki dian. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka. Ini mengingatkan kepada Nabi Elia ya. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang harus mati secara itu. Mereka mempunyai kuasa untuk menutup langit supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Elia melakukan itu. Dan mereka juga mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah. Ini mengingatkan kita kepada Nabi Musa. Dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghendakinya. Jadi saudara, dua saksi ini mereka bersaksi pada tenggang waktu tertentu, yaitu 1260 hari, 42 bulan atau 3,5 tahun. Saudara, kedua saksi ini digambarkan adalah para imam di kitab Zakaria, yaitu Yosua dan Zerubabel. Tetapi juga mereka adalah Nabi Musa dan Nabi Elia. Roh Elia dan roh Musa. Siapa itu saudara? Kedua saksi itu. Kedua saksi itu adalah umat Tuhan. Kedua saksi itu adalah orang-orang percaya yang hidup di tengah-tengah segala macam penganiayaan. Saudara, kata saksi, dua saksi, itu adalah kata yang di dalam perjanjian lama sering diungkapkan ya. Tuhan mengatakan kalau saksi itu harus ada dua. Itu minimal. Ulangan pasal 19 ayat yang ke-15. Saudara, harus ada dua saksi. Kemudian juga Tuhan Yesus pernah memberikan perintah, kalau kamu memberitakan Injil harus berdua-berdua ya. Kenapa harus berdua? Kan berdua orang itu kalau ada terjadi apa-apa ada saksinya. Jadi saudara-saudara, kedua saksi ini adalah umat-umat Tuhan yang diberikan karunia sebagai pemimpin seperti para imam, dua buah pohon zaitun itu saudara, dan dua kaki dian. Dan juga seperti punya kuasa seperti Elia ataupun Musa. Artinya bahwa ada kekuatan, ada kuasa ilahi yang didapatkan oleh para saksi Tuhan. Orang-orang percaya jemaat Tuhan. Nah tetapi saudara-saudara, kedua saksi ini harus mengalami penderitaan, bahkan mereka dibunuh. Ayat yang ke-7. Oleh binatang yang muncul dari jurang maut. Mayat mereka dipertontonkan, saudara-saudara, mereka menjadi bahan tertawaan bangsa-bangsa. Seolah-olah ini menggambarkan berita Injil yang disampaikan oleh para martir, orang-orang yang bersaksi itu menjadi ejekan, menjadi hinaan. Tetapi 3,5 hari kemudian, ayat yang ke-11, kedua saksi ini hidup kembali. Dan mereka bangkit, semua orang terkejut. Dan menjadi sangat takut. Ayat 12. Dan orang-orang itu mendengar suara yang nyaring dari sorga berkata kepada mereka, naiklah kemari. Lalu naiklah mereka ke langit, diselubungi awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Saudara, ini adalah gambaran bahwa berita Injil yang dimakan seperti kitab suci yang kecil itu, kitab yang kecil itu, saudara, berita Injilnya harus diberitakan di tengah-tengah segala penderitaan. Tuhan akan melindungi umat Tuhan di tengah segala penderitaan ini. Tuhan akan memberikan kuasa yang besar. Seperti kuasa kepada Elia dan pada Musa. Injil yang diberitakan itu bisa mengubahkan orang yang terbuka hatinya, saudara, menjadi percaya. Tetapi pada saat yang sama, para saksi Injil ini, umat Tuhan yang memberitakan Injil, itu juga menjadi cemoohan, menjadi tontonan, menjadi orang-orang yang dipermalukan, bahkan mereka juga menjadi para martir, orang yang disiksa. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita belajar atau mengingat sejarah para martir sejak zaman Tuhan Yesus saja, saudara, orang-orang yang harus mati karena Injil, pengalamannya seperti itu. Tetapi saudara, di satu sisi kita melihat kuasa Injil yang mengubahkan orang. Ada orang-orang yang hatinya begitu jahat, diubahkan. Itu kuasa yang sangat besar, saudara-saudara. Ada orang-orang atau kelompok manusia yang disebut seperti kanibal, ya, para pemakan
manusia lainnya, orang-orang yang hidup begitu terbelakang dengan pola pikir yang jahat, tetapi kemudian ketika menerima Injil, mereka diubahkan menjadi masyarakat yang maju. Saudara-saudara, pengalaman ini terjadi di mana-mana di seluruh dunia sepanjang abad sejak Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Saudara bisa membaca kisah para misionaris, kisah-kisah para martir, dan juga bangsa-bangsa yang diubahkan di seluruh dunia. Saudara, dari sejak Injil diberitakan kepada orang-orang Romawi, orang-orang yang jahat, ketika mereka percaya, mereka diubahkan. Sudah ada film-film yang bagus. Film Ben-Hur misalnya yang sangat terkenal. Cerita yang sama. Kemudian kisah Rasul Paulus yang sangat jelas. Bangsa-bangsa di Eropa Utara, di Asia, di Afrika. Mereka-mereka yang hidup di dalam kegelapan, saudara-saudara. Tetapi mereka ketika menerima Injil, mereka mengalami perubahan. Tapi di sisi lain memang ada para martir. Orang-orang yang mati karena penganiayaan, yang harus menderita kesusahan. Jadi saudara, kedua saksi ini adalah umat Tuhan yang bersaksi. Sepanjang zaman, cerita ini atau kisah ini berulang. Nah, saudara-saudara, sesudah ini selesai, nanti pada akhirnya saudara akan berakhir juga berita atau kesaksian daripada kedua saksi ini. Lalu ayat 13 pasal yang ke-11 mengatakan pada saat itu terjadilah gempa bumi yang dahsyat dan 1/10 bagian dari kota itu rubuh dan 7.000 orang mati oleh gempa bumi itu dan orang lain sangat ketakutan. Lalu memuliakan Allah yang di sorga. Ada waktunya nanti kemudian tibalah gempa bumi yang sangat dahsyat, saudara-saudara. Lalu kemudian celaka yang kedua ini sudah lewat. Lihatlah celaka yang ketiga segera menyusul. Nah, jadi saudara-saudara, kita melihat gambaran utuh. Nah, saya mau menyimpulkan pasal 8 sampai pasal yang ke-11. Ini ada dua bagian yang penting ya, yaitu sangkakala berupa peringatan-peringatan dari Tuhan disampaikan, sangkakala 1 sampai sangkakala yang ke-6 yang meningkat bentuk hukuman dan peringatannya. Lalu kemudian di pasal yang ke-10 cerita tentang berita Injil dan para saksi. Orang yang membutuhkan Injil Tuhan dan orang-orang yang pergi untuk memberitakan Injil di tengah-tengah situasi yang penuh dengan penganiayaan ini. Nah, barulah kita sampai di pasal 11 ayat yang ke-15, yaitu ketika malaikat ke-7 meniup sangkakala. Saudara, di pasal yang ke-8, ketika akan ditiupkan sangkakala yang pertama, waktu anak domba itu membuka meterai yang ke-7, saudara, tiba-tiba langit sunyi, ya, sunyi senyap di sorga. Terperangah orang ketika menunggu apa kira-kira yang akan dibukakan. Meterai yang ke-7 itu. Nah, saudara, pada pasal yang ke-11, ketika malaikat akan meniupkan sangkakala, ini situasinya beda. Bukan sunyi, tetapi ada suara yang nyaring di sorga yang menyatakan berita kemenangan. Ayat yang ke-15. Pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapi. Bapa di sorga dan sang anak domba yang diurapi itu, dan Ia akan memerintah sebagai raja selama-lamanya. Nah, saudara-saudara, ini adalah berita kemenangan. Sekarang diumumkan bahwa sang pemenang itu adalah Dia yang diurapi. Lalu ke-20 tua-tua yang ada di depan tahta itu, saudara masih ingat ya, pasal yang keempat, mereka mengungkapkan pujian dan penyembahan yang sama. Coba saudara perhatikan ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18, ini sebuah nyanyian. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada, karena Engkau telah memangku kuasamu yang besar dan telah mulai memerintah sebagai raja. Kata kerja yang digunakan, kata kerja masa lalu, bahwa ini sudah terjadi dari sejak awal, dari sejak Tuhan Allah hadir dalam dunia ini. Dia yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Ayat 18, semua bangsa telah marah, tetapi amarahmu telah datang. Dan
saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi dan untuk memberi upah kepada hamba-hambamu, nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan namamu, kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. Jadi ke-24 tua-tua ini menyanyi tentang kebesaran Tuhan yang telah menang dari sejak kekal, saudara, dan juga yang nanti akan memberikan hukuman serta memberikan upah kepada umat Tuhan. Ayat 19, bagian yang terakhir, saudara-saudara, maka terbukalah bait suci yang di sorga, kelihatanlah tabut perjanjiannya, dan di dalam bait suci itu dan terjadilah kilat dan deru dan gempa bumi dan hujan es lebat. Ada guruh, kilat, cahaya ini menyatakan kemuliaan hadirat Allah, saudara-saudara, dan siaplah kita untuk menantikan mendengarkan apa isi dari sangkakala yang ketujuh. Tetapi saudara-saudara, sang penulis kitab Wahyu ini rupanya masih menunda penulisannya, karena sangkakala yang ketujuh itu baru akan dibuka itu pada pasal yang ke-16. Jadi nanti kita akan memasuki pasal 12 sampai dengan pasal yang ke-15. Ini ada sebuah sisipan lagi sebelum sampai kepada sangkakala yang ketujuh. Saudara, sisipannya nanti kita akan bahas pada pertemuan berikut. Saudara yang dikasih Tuhan, apa arti semua ini yang penting bagi kita? Saudara-saudara, sejarah dunia itu berisi tentang peringatan-peringatan yang diberikan oleh Tuhan melalui berbagai macam gejala alam, kesusahan, penghakiman, peperangan, dan lain sebagainya. Semuanya itu, saudara, sebetulnya adalah peringatan untuk memberitahukan bahwa Yesus Sang Mesias sudah datang ke dalam dunia. Itulah isi dari sejarah manusia ini, saudara. Dan dalam sejarah manusia yang begitu panjang itu, firman Tuhan senantiasa diberitakan. Ya, seperti dua saksi itu. Dan firman Tuhan itu terus diberikan seperti kitab yang kecil itu. Mereka yang percaya, mereka akan memakan kitab itu, akan menerima firman itu seperti sesmadu yang manis. Tapi mereka yang tidak percaya akan mengalami penghukuman. Jadi sejarah yang begitu panjang, saudara-saudara, dari perspektif sorga, itu kisahnya yang utama adalah hal yang demikian. Yaitu supaya orang-orang bertobat, percaya kepada Sang Mesias yang sudah datang ke dalam dunia. Nah, saudara, ringkasan ini akan diungkapkan secara lebih jelas nanti di pasal 12 sampai dengan pasal yang ke-15. Semoga kita adalah orang-orang, Anda yang mendengarkan uraian pemberitaan firman adalah orang-orang yang menerima firman Tuhan, yang percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara kita berdoa. Bapa di surga, tolonglah kami supaya firman Tuhan yang diuraikan sungguh-sungguh kami bisa mengerti kembali, dan kami menjadi orang-orang yang sungguh terbuka, yang percaya kepada firman Tuhan, menjadi orang-orang yang mengalami campur tangan Tuhan, pertolongan dan perlindungan dari Tuhan. Kami adalah umat Tuhan yang dilindungi di tengah-tengah segala macam pergumulan dan penganiayaan. Di tengah-tengah segala macam persoalan hidup, Bapa, Engkaulah Allah yang senantiasa menyertai umat-Mu. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Sampai berjumpa kembali, dan saudara bisa menyiapkan Wahyu pasal 12 sampai dengan pasal yang ke-15. Tuhan memberkati.